anak-anak, hari ini hari apa? Hari Kamis tanggal 31 Maret 2022. What day is today? Today is Thursday, the 31st of March 2022. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar, kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan ya. Anak-anak, ayat hafalan kita apa ya? Masih ingat nggak? Oke, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang terhadap yang lain. Anak-anak, Miss Risma punya teman nih. Dia udah gede, udah kelas 5 SD. Nah, anak-anak, Jaden ini suka ngerjain mamanya, suka isengin mamanya. Suatu kali Jaden ini udah selesai belajar dan dia harus pulang ke rumah. Tapi dia punya pikiran gini, aku mau ngerjain mama aku Dia mampir ke Alfamart, dia beli namanya betadin. Nah, betadin biasanya dipakai untuk apa ya? Iya, kalau kita luka, kalau ada yang luka dikasih betadin. Warnanya apa ya? Iya, warnanya merah. Dia beli dan dia olesin ke semua tangannya, ke kaki-kakinya. Kenapa ya? Nah, dia pulang sampai di gerbang atau di rumahnya, di pagar rumahnya, mamanya kaget. Wah, Jaden kenapa? Tadi jatuh. Jadi semuanya tangan aku, kaki aku semuanya berdarah dan luka. Wah, mamanya sangat khawatir nih terhadap keadaan Jaden. Wah, khawatir. Terus maminya buru-buru ambil air hangat buat dikompres untuk dibersihin, terus ambil alkohol buat dibersihin. Karena mamanya buru-buru ngelap, tapi tiba-tiba Jadennya bilang gini, "Prank! Berhasil aku ngerjain mama." Anak-anak, kira-kira bagus nggak ya kayak gitu, ngeprank mamanya, membuat mamanya khawatir? Iya, tidak bagus ya. Ngeprank itu bisa dikatakan dengan bohong-bohongan ya, dan dia ngebohongin mamanya gitu sampai khawatir. Padahal firman Tuhan bilang apa ya? Nanti kita mau kasih tahu nih ke teman Miss Risma namanya Jaden ini. Apa kata firman Tuhan? Karena itu buanglah dusta, jangan bohong, tapi katakan yang sebenarnya gitu ya. Anak-anak, jangan suka berbohong. Oke, kita harus mengatakan hal yang benar. Jangan seperti Jaden tadi ya, dia senang isengin maminya, ngeprank maminya, ngebohongin maminya. Nggak boleh ya. Kita harus berkata yang benar. Kita harus melakukan yang benar, yang jujur. Oke, anak-anak, itu aja cerita kita hari ini untuk renungan kita pada pagi hari ini. Sekarang kita mau lanjut belajar. Oke, anak-anak, sekarang kita belajar ya. Ambil buku kamu, Budi Pekerti. Buka halaman 26. Anak-anak, tema kita minggu ini apa ya? Tentang baju adat. Oke, anak-anak, buka halaman 26. Di sini ada teman kita, anak perempuan, sedang memakai baju adat. Kira-kira baju adat ini dari mana ya? Dari Jawa atau dari Sumatera Barat? Coba bisa ditebak nggak ya? Oke, betul sekali, dari Sumatera Barat. Anak-anak tebalkan Sumatera Baratnya ya. Nah, kita lanjut. Ini juga ada anak perempuan lagi nih. Kira-kira anak-anak ini baju adat dari mana ya? Papua atau Jawa? Iya, Miss Risma kasih tahu ini baju adat dari Jawa. Berarti yang ditebalkan Papua atau Jawa? Betul, Jawa. Nah, sekarang di sini ada juga teman kita lagi nih, pakai baju adat. Kira-kira dari mana ya? Sumatera Barat atau Bali? Coba dilihat baik-baik, dari mana? Dari Bali. Oke, berarti yang ditebalkan yang mana? Sumatera Barat atau Bali? Ya, betul, Bali ya. Nah, teman kita pasti anak-anak tahu ini. Teman kita anak laki-laki sedang memakai baju adat dari mana ini? Dari Bali atau dari Papua? Oke, lihat dulu. Betul sekali, dari Papua. Anak-anak hebat ya. Berarti yang ditebalkan Bali atau Papua?
tentunya Papua. Nah, anak-anak, itu aja ya tugas kita dari buku Budi Pekerti tentang baju adat, tentang pengetahuan tentang baju adat. Berarti yang ditebalkan adalah sesuai dengan baju adat yang dipakai oleh teman-teman kita ini. Kalau udah selesai, anak-anak kasih stiker dan bawa hari Senin ya, bukunya dibawa ke sekolah, tidak perlu difoto. Oke, kita lanjut di buku berbahasa. Oke, anak-anak, di sini ada kayak teka-teki ya, teka-teki silang ya, tapi hurufnya hilang. Ada yang hilang sebagian hurufnya. Tugas kita mau mengisi. Anak-anak, di sini yang pernah kamu buat waktu itu apa ya namanya ini? Wayang ya, wayang. Berarti di sini huruf Y, wayang. Berarti ada yang hilang, kita harus cari dan kita harus isi. Di sini ada candi, ca berarti huruf apa? A dengan huruf apa sebelumnya? Ya betul, C. Candi, di N dengan huruf D, candi ya. Nah, kamu tulis di sini ca, yang hilang yang mana? Berarti huruf D, kamu simpan di sini ya. Oke, di sini ada yang suka kamu mainin waktu itu. Apa ini? Angklung, berarti eng ya. Ada huruf G, angklung, berarti ada huruf U. Oke, nanti isi di sini ya, angklung. Terus di sini ada gambar apa ini? Batik. Ti berarti huruf apa ini? I-nya udah ada. Berarti yang nggak ada apa ya? Huruf T. Oke, anak-anak sekarang dari Jakarta ada namanya ondel. Apa namanya? Ondel. Berarti apa ini? Ondel. Berarti di sini ada huruf E yang hilang. Nah, anak-anak lengkapi semua huruf-huruf yang hilang ini ya. Miss Isma tadi udah kasih tahu huruf-huruf apa aja. Nah, sekarang anak-anak buka bukunya lagi di halaman 20. Tadi 19. Sekarang buka bukunya di halaman 20. Di sini ada permainan anak-anak tradisional, permainan tradisional ya yang ada di Indonesia. Di sini kamu pilih nih yang mana ini? Congklak apa enggrang? Nanti kamu centang ya dengan pakai tanda benar. Oke. Nih, ini namanya congklak. Apa namanya? Congklak. Ini namanya egrang. Berarti yang dicentang apa? Egrang. Oke, ini namanya demprak. Nanti anak-anak centang. Terus ini namanya gasing. Nah, itu tadi permainan tradisional. Nanti Miss Lisma akan kasih videonya ya, cara mainnya bagaimana. Oke, selamat menyaksikan, selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, galasin. Galasin adalah permainan yang dilakukan berkelompok. Permainan yang bersifat menghadang lawan dan badan yang sedang menjaga bertugas seperti pintu gerbang yang mencoba menghalau lawan yang mau melewatinya. Permainan ini ternyata mengandung makna yang dalam selain nilai kebersamaan dan juga kekompakan. Permainan mencoba menembus gerbang ini memang bermakna untuk terus berusaha melewati setiap halangan yang ada. Selain itu juga untuk menumbuhkan pemahaman bahwa di antara pintu yang tertutup, maka akan ada pintu lain yang terbuka. Tentunya dengan berusaha. Yang kedua, egrang. Permainan yang menggunakan bambu sebagai pijakan ini memang saat ini sudah sangat jarang ditemui, kecuali dalam festival-festival tertentu. Rasa percaya diri sangat berpengaruh pada permainan ini. Di saat percaya diri sudah tumbuh, otomatis keseimbangan tubuh juga akan terjaga. Makna yang terkandung dalam permainan ini adalah saat kehidupan memang tidak berpihak pada kita, yakinlah bahwa dengan semangat diri dan percaya diri yang tinggi, semua itu akan bisa dilalui. Hasilnya, keseimbangan hidup pun akan terjamin. Yang ketiga, engklek. Engklek atau yang bisa disebut sebagai taplak ini memang dimainkan di jalan raya yang bisa digambar menggunakan kapur atau batu bata. Biasanya permainan ini hanya dimainkan oleh anak-anak perempuan secara individu.
Filosofi yang terkandung dalam permainan ini merupakan sebuah simbol dalam mencapai kekuasaan atau memiliki tempat tinggal. Hal itu tentu tidak mudah dicapai. Seseorang harus tangguh dalam menjalani segala permasalahan kehidupan yang ada. Yang keempat, congklak. Mainan ini dilakukan secara berpasangan dengan cara mengisi lubang-lubang yang ada dengan biji yang disediakan. Permainan ini memiliki nilai filosofi yang sangat tinggi. Dalam permainan ini, terdapat 7 buah lubang di setiap sisinya, dan setiap lubang tersebut diisi dengan 7 buah biji yang sudah disediakan. 7 merupakan jumlah hari dalam 1 minggu. Istilahnya, setiap orang memiliki jatah makan yang sama dalam waktu 1 minggu. Permainan ini juga mengajarkan mengenai setiap hari yang kita lalui, tentu berpengaruh terhadap hari-hari selanjutnya. Begitu pula dengan orang lain. Di samping itu, permainan ini juga mengajarkan kita mengenai hal take and give, yang disimbolkan dengan mengambil dan menaruh biji pada tiap lubang tersebut. Yang kelima, home pimpa. Sebelum memulai beberapa permainan, biasanya kita melakukan yang namanya home pimpa atau gambreng untuk menentukan kelompok atau siapa yang jalan duluan. Undian ini memiliki lagu yang berbunyi home pimpa alai home gambreng. Namun ternyata, siapa yang tahu kalau kata home dapat diartikan sebagai Tuhan. Sedangkan home pimpa alai home dapat diartikan sebagai dari Tuhan akan kembali pada Tuhan. Permainan ini seperti mengajarkan tentang kehidupan manusia yang akan kembali ke Tuhannya sesaat setelah mereka menunggu ajalnya masing-masing. Yang keenam, petak umpet. Permainan yang mengharuskan kita bersembunyi dari penglihatan teman yang sedang jaga hingga pada saatnya kita ditemukan dan yang jaga berteriak Hong sambil disebut namanya. Maka yang ketahuan dari tempat persembunyiannya tidak dapat pergi kemana-mana, harus berdekatan terus dengan orang yang menemukannya sembari melihat permainan yang masih berlangsung hingga semuanya kumpul. Siapa yang sangka kalau permainan ini hanyalah simbol mengenai kehidupan dunia dan setelah kematian. Orang-orang yang sedang bermain bisa direpresentasikan dengan orang hidup di dunia. Saat mereka ditemukan, itu tandanya mereka sudah dipanggil Tuhan untuk berpulang. Hingga sebelum semuanya dipanggil Tuhan, mereka harus menyaksikan kehidupan yang ada di dunia. Dan yang terakhir, lompat tali. Permainan lompat tali mungkin banyak digunakan oleh perempuan, namun tak jarang anak laki-laki juga suka bergabung. Permainan lompat tali yang terbuat dari karet ini memang memiliki tinggi dan rintangan yang semakin tinggi. Makna dari permainan ini adalah banyaknya rintangan yang menghadang dalam kehidupan. Semakin dewasa, semakin besar juga rintangannya. Hingga pada saatnya merdeka, kita dapat terbebas dari segala macam rintangan. Yang dimaksud dengan merdeka adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ternyata sedikit atau banyak output dari ragam permainan tradisional itu memang berpengaruh pada kita. Penciptaan sebuah permainan ternyata harus dipikirkan dengan matang. Harus mengandung makna dan nilai yang dalam supaya bisa diimplementasikan di kemudian hari. Oke, sampai di sini dulu Dunia Game Flash News. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya channel YouTube Dunia Game. Bye!